Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman berat 746 ya. Ghaira anna nafsal basyariyata, hanya saja kejiwaan manusia itu laha tasawwuratuha, masing-masing punya persepsi sendiri, walaha ta'thiratuha, dan juga punya keterpengaruhan tersendiri, bil mulabasati zahirah, dengan situasi dan kondisi yang nyata. Kondisi situasi yang nyata di sekitar kita ini walau bagaimanapun memberikan pengaruh kepada jiwa kita ini. Wal manhaj yura'i hadza, dan agama Islam mempertimbangkan hal itu. Wa yu'alijuha, dan juga menyelesaikan masalah. Fayu'ti dhamanatullah biwuqu'il ajr, sehingga perlu diberikan satu jaminan bahwa nanti di kemudian hari akan mendapatkan imbalan atas segala usaha kita ini. Allah yang menjadi jaminan bagi Allah. Mundul khutwati, ulah sejak langkah pertama, minal baiti, keluar dari rumah, fil hijrati, ketika melakukan hijrah. Mulai dicatat, mulai ada jaminan ketika langkah pertama Anda keluar rumah mau hijrah bersama Rasul, itu ada jaminan nanti di kemudian hari akan mendapatkan imbalan. Ilallahi wa rasulihi. Wa man yakhruj, qala ta'ala, wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul mautu, kemudian mati di tengah jalan, ditangkap kematian, artinya mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sudah tiba saatnya atau sudah dipastikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai mati sebagai pahlawan, sebagai syuhada. Ajruhu kulluhu, artinya pahala dalam artian selengkapnya. Ajrul hijrah, pahala hijrah, warihlah, dan pahala perjalanan yang dia lakukannya, wal wusuli ila daril Islam, dan pahala ketika sampai kepada darul Islam, wal hayat fi daril Islam, dan bergabung dalam kehidupan di negara Islam. Famada ba'da dhamanillahi min dhaman, selain itu adakah jaminan yang lebih hebat daripada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhamanatil ajr at-talwih bil maghfirah, di samping jaminan yang sudah dijanjikan Allah itu juga diisyaratkan akan mendapatkan ampunan bil maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lidunubi, atas segala dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, warahmah, dan juga kasih sayang Tuhan, rahmat dari Allah, fil hisab, ketika nanti engkau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fauqa safqatil ula, ini
adalah merupakan transaksi kontrak pertama. Itu jaminannya, mendapatkan jaminan ampunan dan kasih sayang nanti di hari perhitungan nanti. Au kama qala ta'ala wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innaha safqatun rabihatun. Ini betul-betul merupakan transaksi yang menguntungkan. Duna syakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Yaqbidu fihal muhajir ats-tsamana kullah, di mana seseorang yang melakukan hijrah akan menerima tunai semuanya. Mundul khutwatil ula, sejak langkah pertama. Khutwatul khuruj, langkah pertama ketika keluar minal baiti, dari rumah, muhajiran ilallahi wa rasulih, dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wal mautu wal maut, mati adalah mati, ya, yudrikul mautu, mati ya adalah mati, sama, satu, hakikatnya mati itu ya mati, ya, fi mau'idihi, yang akan datang pada tepat waktunya. Alladzi la yuta'akharu, yang tidak bisa ditunda sama sekali. Mati adalah mati, baik yang berhijrah maupun yang tetap tinggal di Mekah tidak mau hijrah, waktunya mati ya mati juga. Kalau hijrah mati, kalau yang tidak mati enggak, mati juga. Tapi kalau matinya hijrah, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaqata lahu bihijratin au iqamatihi, yang kematian tidak ada hubungannya dengan hijrah atau tetap tinggal di Makkah. Geus wayahna mati ya mati. Walau aqamal muhajir, sekalipun seseorang itu tetap tinggal di rumah, walam yakhruj min baitihi, dan tidak keluar dari rumah. Sayang harta, sayang rumah, sayang keluarga, ya udah silahkan. La ja'ahul mautu, pasti akan datang juga kematian. Fi maw'idihi, tepat pada waktunya. Wala khasira as-safqah ar-rabihah, dia akan menanggung kerugian, ya, transaksi yang merugikan, karena tidak berangkat hijrah, ya dia tidak mendapat kesempatan keuntungan dari transaksi itu. Jadi memang di Al-Quran sendiri visualisasi terhadap janji-janji Allah itu supaya orang itu termotivasi berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Ini dengan ungkapan-ungkapan seolah-olah ada transaksi jual beli. Seperti firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah di antara kalian yang bersedia memberi kredit kepada Allah dengan kredit yang baik? Jadi itu bukan artinya kredit itu sebagai bentuk resemblance saja, ya, sebagai bentuk majaz, seolah-olah ada transaksi jual beli, apa yang kau berikan, apa yang kau hutangkan, semua itu akan ada jaminan dan pasti keuntungannya adalah berlipat ganda. Begini, dalam bertransaksi dengan Tuhan itu selalu ada jaminan pasti untung. Pertama, ketika engkau punya niat baik, ya, niat baik, nanti dalam sajak judulnya niat yang baik, ya. Ketika seseorang punya niat baik, sebelum dilakukan niat baiknya itu sudah dicatat kebaikan niat itu. Tetapi kalau kamu niat berbuat jahat sebelum dilakukan, ya belum ditulis jahatnya. Sama dalam
terminologi kriminal juga sama. Tindak pidana kalau belum dilaksanakan, yang orang nggak bisa dihukum karena niatnya. Tapi kalau niat baik, sudah, ini satu jaminannya. Yang kedua, ketika engkau berbuat baik, oleh Allah dibayarnya 10 kali lipat. Tapi kalau kamu berbuat jahat, dibayarnya 1 dibayar 1, 2 dibayar 2. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau berkualitas kebaikanmu, maka dilipat gandakan menjadi 700 kali. Seperti sumbulah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu tangkai padi, seperti 7 dibales seperti 7 tangkai padi. Setiap tangkai isinya 100 gabah. Berarti 700 kalau yang berkualitas, mencapai tingkatan ikhlas yang tinggi. Ini artinya semuanya ada jaminan, begitu transaksi oleh Allah dijamin kamu pasti untung. Tapi nyatanya banyak yang rugi. Kenapa loh? Wa inna aktsarahum la khasirun, kebanyakan manusia rugi. Kenapa? Padahal jaminnya begitu kuat, berlapis-lapis kan. Ya kenapa? Ya itulah, nggak mengerti sebabnya kenapa. Ya itu. Ya tidak termotivasi semacam itu. Jadi artinya bahwa jaminan semacam itu, wala khasira safqatu ar-rabihatu, dia akan menanggung kerugian transaksi yang merugikan. Ya. Fala ajra wala maghfirata wala rahmah. Tidak dapat pahala, tidak dapat maghfirah, dan juga tidak mendapat rahmah, 0, rugi. Bal hunalika al malaika, tetapi yang akan dia temui adalah malaikat tatawaffahu zaliman li nafsihi, akan dicabut nyawanya dalam kondisi dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu. Ya. Wasyatana baina safqatin wa safqatin, begitu jauh berbeda dua transaksi, yang menguntungkan, yang satu yang rugi. Yang satu ya dapat pahala, ya dapat maghfirah, ya dapat rahmah. Yang satu saatnya mati dia dalam kondisi sedang menganiaya, menzalimi dirinya sendiri. Wasyatana baina masirin wa masir. Wa yukhallisu lana min hadzal ayat, dan dapat kita simpulkan dari ayat-ayat ini, allati ista'arnaha, yang telah kita paparkan, yang telah kita uraikan tadi, min hadzal dars, dari pelajaran ini, ila hadzal maudhi', sampai kepada masalah ini, ya, iddat i'tibaratin, berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, nujammiluha qabla an nu'abbira ila baqiyati dars, akan kami simpulkan secara global sebelum kita ungkapkan dalam pelajaran berikutnya. Wa baqiyatu ma fihi min mawdu'at, dan juga bahan-bahan kajian yang berikutnya. Wa yukhallisu lana minha, dapat disimpulkan antara lain mada karahiyatul Islam, betapa Islam itu tidak menyukai lil qu'udi anil jihad, untuk bertopang dagu, ya, sila bunder, ya, tidak mau berangkat berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Wal qu'udu anil indimam bisafil muslim, dan juga duduk berpangku tangan, tidak mau bergabung dengan barisan umat Islam al-mujahid, yang sedang berjuang. Selalu ada di negeri kita juga sama, ketika berjuang melawan Belanda, menurut kemerdekaan, yang berjuang ya ada, masuk hutan pada mati, yang berfoya-foya ada, senang-senang aja, ya kan, sama.
Di sini juga sama, pondok yang sekecil ini juga. Yang ikut beragam, ikut pontang-panting masih ada, yang tidur aja ada, nggak mau tahu ya kan begitu. Iya, ya seperti itu. Padahal nanti ketika kita makmur, makmur semua kok. Ya seperti itu. Jadi pengen oli enak derak baik. Iya, belendak batur enak kanggo oh kita. Iya. Kalau sedang enak bareng-bareng, kalau sedang gak enak masing-masing. Iya. Seperti itu tidak bisa dihindari, selalu ada. Ini lebih menggambarkan suasana, situasi, dan kondisi kemanusiaan, selalu ada yang semacam itu. Allahumma illa mana min udri man adzarahumullah, kecuali ya orang yang oleh Allah dipahami ada alasan yang rasional, ada uzur, ada alasan mengapa tidak hijrah itu. Allah juga melihat siapa itu min ulid darari, orang-orang yang lagi dalam keadaan sakit ya karena usia tua ya, ada hambatan-hambatan yang berat, wa minal ajizin, orang-orang yang sudah jompo udah tua, sampai yang gendong. Sekarang kan ada kursi roda, kan dulu kan nggak ada ya, anak onta yang nggak bisa orang yang pernah onta mah. Andal hijrati la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak punya daya upaya, tidak punya biaya untuk berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Allah tahu dan mereka diampuni oleh Allah. Ya udah, kalau ada halangan begitu. Wa yukhallisu lana minha, termasuk juga disimpulkan antara lain mada umqi unsuril jihad wa asalatihi fil aqidah al-islamiyah. Antara lain yaitu menjelaskan sedalam manakah unsur perjuangan dan keotentikan berjihad, berjuang dalam akidah Islamiyah. Ya, berjuang itu adalah merupakan hal yang sangat urgen sekali, satu yang sangat substantif dalam akidah Islamiyah. Tetapi sayangnya kita ini kenalnya bunyal Islam al khamsin, arkanul Islami khamsatun. Jadi dangkal banget kan. Jadi dikiranya kalau sudah baca syahadat, sudah sholat, puasa, haji, udah hebat gitu. Jadi perjuangan bukan merupakan rukun Islam gitu. Nah, itu kan persoalannya. Jadi itu kan gara-gara hadisnya kan malaikat Jibril datang duduk di hadapan Nabi, lututnya nempel kan gitu, sambil megang pahanya Nabi, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan kan gitu. Ya, kemudian di zaman Daulah Abbasiyah juga diringkas bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 tiang itu. Jadi kalau sudah syahadat, zakat, salat, puasa, haji ya sudah sempurna Islamnya kan gitu. Ya itulah. Ya, kamu kan rukunnya 5 kan. Menciptakan keadilan sosial bukan rukun kan? Supremasi bukan kan? Perjuangan bukan kan? Kebersamaan bukan kan? Ya udah cukup salat yang puas. Ya itulah. Ya udahlah. Wa fi nizamil islami, dan juga dalam pemerintahan Islam. Ya, wa fil muqtadayat al-waqi'iyah di hadzal manhaj ar-rabbani, termasuk juga tuntutan realitas dalam agama Tuhan ini. Wa qad adatu as-syi'ah ruknan min arkan Islam, tetapi dalam mazhab Syiah ya, jihad itu, berjuang itu menurut agama Syiah merupakan salah satu rukun agama Islam. Ya, dan perjuangan gimana? Yang berjuang orang gitu. Kita nggak usah bilang iya, semua perjuangan. Orang mau makan berjuang nggak? Kamu punya istri berjuang nggak? Usaha berjuang enggak? Iya. Sekolah berjuang enggak? Semua berjuang. Gimana lagi? Ya semuanya diperjuangkan. Jadi dalam Syiah
Itu perjuangan. Termasuk juga Mu'tazilah memasukkan memimpin seorang pemimpin yang adil itu merupakan satu rukun Islam. Jadi kalau milih nyoblos tuh pemilu tuh yang milih yang paling adil dong. Itu rukun Islam. Kata Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah enggak, ya terserah itu kalau. Yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa aja udah. Rukunnya 5 sih. Iya, jadi kita dengan Islam di rukun-rukun kan jadi bingung jadinya. Iya kan? Ya udahlah gitu. Ya. Ya kalau saya diizinkan saya bikin rukunnya 100 deh. Gotong royong, ya kan gitu. Kebersihan, intelektualitas. Ya kan begitu. Keamanan, keadilan sosial, permasi hukum, ya banyak lah. Gitu. 100 juga ada. Jadi kalau rukun Islam nggak usah dibatasi 5. Pokoknya apa saja yang sifatnya substansial, ya kita tetapkan sebagai rukun dong. Ya kan begitu. Segitu aja. Kesejahteraan rukun nggak? Ya kalau nggak gimana? Makanya dari mana? Orang kalau belum makan bisa sholat enggak? Kalau negaranya nggak aman bisa naik haji enggak? Ya karena corona aja libur harus haji kok. Karena kesehatan nggak bisa haji. Ya kesehatan. Kalau perang dunia libur nggak? Sama libur juga perang dunia. Pertama libur, perang dunia libur, perang saudara juga libur. Nah iya, berarti keamanan juga untuk kesehatan juga. Sholat pakai nutup aurat enggak? Pakai apa nutupnya? Harus bisa bikin baju enggak? Ya sama aja. Jadi ya pengertian rukun-rukun jadi bingung akhirnya. Iya. Ya itu saya mungkin buat pelajaran anak kecil lah. Tapi Pak Rahmat mah rukun Islam jangan 5 dong. Apa saja yang tidak bisa dihindari menjadi rukun. Rukun itu adalah faktor-faktor yang sangat substantif yang tidak bisa dihindari. Gitu aja. Kira-kira seperti itulah. Wa qad adatu syi'atu ruknan min arkan Islam. Walahum min quwwatin nusus wa min quwwatil waqi'. Dan mereka juga memiliki kekuatan tekstual dan juga kekuatan realitas mayufassiru ittijahahum sehingga mereka bisa menafsirkan pemahaman mereka. Hadza law ma warada fi hadisi bunyal Islam ala khamsin. Gara-gara ya karena di hadisnya ada disebut bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 tiang, syahadat, zakat, salat, puasa, haji. Yang datang malaikat Jibril. Sayyidina Umar melihat ada orang datang pakai baju putih, rambutnya bersih, nggak ada bekas debu-debu perjalanan, rapi banget, duduk di depan, nanya mal iman, mal Islam, mal ihsan, terus pergi. Kata Sayyidina Umar, itu siapa? Itu malaikat Jibril, kata gitu. Hadisnya kan gitu. Jadi malaikat Jibrilnya tampil sebagai manusia ya, secara fisik gitu. Iya. Ya udahlah. Walakin kuwatul taklif bil jihad, tetapi kekuatan penugasan jihad wa asalatu hadzal unsur dan kokohnya faktor ini fi khataril hayatil islamiyah dalam pentingnya kehidupan Islam ya wa buruzu daruratihi dan begitu nyatanya kepentingannya keharusannya fi kulli waqtin kapan saja wa fi kulli ardin dan di mana saja ya. Ad-darurah allati tastanidu ila muqtadayat fitriyah di mana keharusan-keharusan semacam itu bersumber dari tuntutan-tuntutan naluri la mulabasat zamaniyah, bukan karena kondisi waktu, bukan karena situasi waktu. Kulluha semuanya tu'ayyidu hadha syu'ur, mendukung adanya perasaan ini al-amik yang sangat dalam ini bijiddiyati hadzal unsur, atas pentingnya faktor ini wa asadatihi dan keasliannya wa yukhallisulana kadzalika
dan juga disimpulkan lagi demikian pula anna nafsal basariyah, bahwa jiwa kemanusiaan ya nafsul basariyah, ya sama jiwa kemanusiaan, dari bangsa-bangsa yang masih primitif sampai yang modern, jiwa manusia ya sama seperti itu, yaitu ingin bertahan hidup, ya kan begitu, ingin bahagia, ingin nyaman, ingin selamat dan sebagainya, sama gitu. Wa naha qad tahajjama amama si'ab, yang akan terbentuk menghadapi berbagai kesulitan. Au takhafu amamal makhatir, atau juga merasa takut kita menghadapi berbagai macam bahaya. Wa taksulu amamal aqabat, dan juga terkadang sering merasa ada kemalasan ketika menghadapi pekerjaan yang banyak rintangannya, mulai malas, biasa itu juga manusia. Fi khairil azminati wa khairil mujtama'at, di zaman keemasan manapun dan di masyarakat yang maju dimanapun sama. Dalam zaman yang paling bagus dan di tengah masyarakat yang paling maju pun sama, yang malas ya ada, ya, yang rajinnya ada. Wa anna manhajal ilaj fi hadzal hala, dan cara untuk mengobatinya dalam kondisi semacam ini, lesa wal ya'as, bukan dengan berputus asa, menyerah pada kondisi yang sulit semacam itu, tapi kita harus terus berjuang dan melawan. Min hadhihi nufus, dari jiwa-jiwa manusia seperti itu. Walakinna istijasatuha, tetapi untuk mendorong semangat jiwa manusia, wa tasji'aha, dan memberikan motivasi kepada jiwa manusia, wa tahdhiriha, dan memberikan peringatan-peringatan kepada jiwa manusia, wa tam'anatiha, dan memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa, fi anin wahidin, pada saat yang sama, wifqa hadzal manhaj al-Qur'ani, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an ini Al-Hakim. Wa akhiran, dan akhirnya yukhallisulana, disimpulkan juga, kaifa kana hadzal Qur'an, bagaimana Al-Qur'an ini yuwajihu waqi'il hayat, bagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menghadapi realita kehidupan ini, yang ada kesulitannya, ada kemudahannya, ada rintangannya, ada halangannya, ada rasa malasnya, ya. Wa yaqudul mujtama'al muslim, dan bisa menuntun masyarakat Islam, wa yahudul ma'rukah, dan siap menghadapi peperangan, fi kulli ma yadiniha, dalam segala bidang perjuangan apa saja. Wa awwalu hadhil mayadin huwa maidanun nafs al-bashari, salah satu medan pertempuran kita adalah jiwa manusia. Jihadul akbar adalah jihadun nafas, ya, melawan diri kita sendiri. Wa taba'iha al-fitriyah, dan juga mendidik bawaan-bawaan insting kita. Ya, kita juga punya insting jahat juga bawaannya, insting of destruction, insting rusak, sama kita juga punya. Warawasi biha, dan juga dengan kadzalika, demikian juga dengan segala pengaruh-pengaruhnya, minal jahiliyati, dari jahiliyah dulu, pengaruh dari tradisi-tradisi jahiliyah. Wa kaifa yanbaghi an naqra al-Qur'an, dan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Qur'an, wa nata'amalu ma'ahu, dan bagaimana kita bergaul dengan Al-Qur'an, wa nahnu nuwajihu waqi'il hayat,
pada saat kita sedang menghadapi realita kehidupan ini. Wa nafsi, dan jiwa manusia bidakwah ilallah, ketika diajak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dzalika yastatridu ila rukhsatin. Setelah itu semuanya mengingat dalam melaksanakan peribadatan kita, tugas agama kita kadang-kadang menemui berbagai hambatan, rintangan dan kesulitan-kesulitan. Disitulah ayat ini selanjutnya menceritakan rukhsah, pengecualian dan beberapa dispensasi. Allah Maha mengerti. Ya. Yubihu Allah lil muhajirin, yang diperbolehkan untuk orang-orang yang sedang berhijrah ketika mendapat kesulitan ini Allah kasih contoh, ada kemudahan. Artinya di semua ada undang-undang aturan itu selalu harus ada pengecualian. Ya, harus ada ruangan untuk pengecualian. Iya. Seperti itu. Awid daribina fil ard lil jihad, atau orang yang sedang dalam menghadapi peperangan. Aulit tijarati, atau orang sedang bepergian dalam usaha berdagang, ya, bolak-balik Jakarta Surabaya, ya. Fi halati khaufihim, termasuk juga pada saat mengalami ketakutan. Ayakhudahumul ladzina kafaru usara, takut barangkali ditangkap oleh musuh. Kafaru ini bukan orang kafir muslim, ya, musuh maksudnya, siapapun yang maksudnya kafir itu musuh artinya. Iya, itu kafir berarti kan musuh, berarti gitu. Kita sama warga negara aja, masa ada musuh? Itu sama warga negara aja, KTP-nya sama, hanya beda tempat aja. Kamu di Majalengka, di Indramayu, iya kan? Itu. Fayuftinunahum an dinihim, yang mungkin akan digoda agamanya oleh musuh-musuh itu. Wahya rukhsatul qasar, yaitu rukhsah dispensasi boleh melakukan sholat qasar. Minas sholati wahwa ghairul qasr murakhas bihi lil musafir. Qasar di sini bukan qasar dispensasi untuk orang musafir biasa, tapi untuk orang yang berhijrah, untuk orang yang perang juga dapat dispensasi juga. Itlaqan sabaun khafa fitnatal ladzina kafaru, baik takut ditangkap musuh, au lam yakhaf, ataupun tidak ada rasa takut ditangkap musuh. Fahada qasrun khas, ini qasar khusus. Wa idza darabtum fil ardi, ketika engkau dalam perjalanan di satu negeri, falaysa alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kamu, antaksuru minas sholati, untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kamu takut ditangkap oleh musuh, ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, orang-orang kafir itu adalah musuh kamu. Kafir itu musuh. Iya. Jadi ya siapapun yang orang musuh ya kafir namanya gitu. Ya. Ya itulah macam-macam. Saya juga jadi bingung. Jadi ada istilah ganti lagi supaya jangan menyinggung orang, nyebutnya bukan kafir tapi non muslim, ya sama aja. Ya sebetulnya kalau Yahudi Yahudi, kalau Hindu ya Hindu. Ya, nama kafir itu kan awal pertama kali muncul istilah kafir kan dalam Al-Quran kan untuk iblis. Ya kan gitu. Iya. Jadi aba wastakbara wa kana minal
kafirin. Jadi iblis itu menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Wastakbaru sebabnya karena kesombongannya, wa kana minal kafirin, sehingga iblis itu disebut orang yang kafir, kan begitu persoalannya. Ya, oke, gitu aja deh.